ini kuncinya agar burung di kandang ketika kita masukin kandang penangkaran nggak berlemak lagi. Halo teman-teman, masih bersama saya Dianda Berpeluang Tangerang di channel terbaik, terkece, terbuka. Oke, kali ini kita akan ngebahas bagaimana cara menangani murai batu yang sudah berlemak terus ketika kita masukin kandang penangkaran agar tidak berlemak lagi ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita flashback dulu ya, flashback ke murai batu Dianda yang split albino itu yang waktu itu berlemak Dianda operasi, seperti itu ya. Itu cara cepatnya untuk menghilangkan lemak ya, tapi untuk cara itu hanya 50% ya agar burung murai batu tidak berlemak kembali. Untuk memaksimalkannya mudah sekali, yaitu lancarkan metabolismenya ya teman-teman. Karena yang split albino ini walaupun kita udah operasi di bagian dada, nah lemak di bagian perutnya itu masih ada. Nah, bagaimana cara menghilangkannya dan bagaimana cara agar lemak itu tidak bertambah, terus bagaimana agar lemak itu tidak muncul lagi di bagian dadanya. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi ya teman-teman, untuk burung yang berlemak ini penyebabnya itu metabolisme ya. Jadi metabolisme burung tersebut acak-acakan atau enggak stabil seperti itu. Jadi ketika ada nutrisi masuk, dia nggak sepenuhnya merubah nutrisi itu menjadi energi ya, karena kesatu di sini karena metabolismenya acak-acakan ya. Jadi untuk memperlancar metabolismenya, yaitu teman-teman angkat dulu, teman-teman rawat, terus rawat konsisten, pemberian air konsisten. Cuma untuk perawatannya di sini untuk murai batu yang berlemak ini kuncinya di perawatan waktu ngilangin lemaknya ya. Jadi teman-teman nggak boleh atau jangan sampai ngilangin lemak itu dengan cara ekstrim seperti menjemur yang berlebihan. Nah itu bukan lemak yang hilang teman-teman, itu kandungan air di badannya yang hilang. Terus lemaknya tetap ada, cuma nggak terlalu banyak. Ibarat balon itu ada airnya terus kita kempesin, nah itu kantungnya masih ada, kantung lemaknya. Nah ketika kita masuk kandang ternak, nah itu kantungnya itu bakal terisi lagi karena metabolismenya emang acak-acakan, seperti itu teman-teman. Jadi kuncinya satu, rawat saat ngilangin lemaknya itu rawat yang konsisten, jangan rawat dengan ekstrim ya, dengan cara menghilangkan ekstrim kayak jemur yang ekstrim seperti itu. Jadi jemur itu cukup per 1 jam ya, 1 jam jemur, terus anginin 15 menit, 1 jam jemur, anginin 15 menit, udah cukup. 2 jam aja udah cukup ya pagi. Jadi teman-teman mulai dari jam 8 jemur 1 jam ke depan, terus 15 menit teman-teman angin-anginkan, jemur lagi sampai jam 10, udah stop, angin-anginkan lagi, kasih F2, seperti itu teman-teman. Nah untuk mandi teman-teman bisa mandiin pagi banget, kalau bisa jam 6 atau jam setengah 6 ya. Nah di situ ketika burung itu dingin, biasanya burung atau semua makhluk hidup itu akan membakar lemaknya ya teman-teman, akan membakar lemaknya untuk menghangatkan badannya ya. Nah itu fungsinya untuk menghilangkan lemak. Jangan menggunakan penjemuran kencang ya. Jadi kalau penjemuran kencang itu bukan lemak yang hilang, tapi kandungan air yang hilang di dalam badannya ya teman-teman. Nah ketika udah lemak dalam proses penstabilan metabolisme burung tersebut udah kita lakuin nih, burung tersebut udah hilang lemaknya, terus udah gacor lagi, udah aktif. Karena burung yang berlemak lebih dominan ke nggak aktif ya, nggak aktif bunyi, terus nggak aktif gerak juga, lebih banyak pendiam seperti itu. Nah ketika kita rawat terus udah aktif lagi, udah gacor, nah ini kuncinya agar burung di kandang ketika kita masukin kandang penangkaran nggak berlemak lagi. Jadi kuncinya itu satu, yaitu cabai ya teman-teman. Teman-teman boleh masukin 3, 4 atau 5 lah, maksimal 5 per 2 hari sekali itu masukin cabai di tempat jangkriknya ya. Cuma bukan di boxnya ya. Jadi targetnya hanya untuk satu pasang aja, satu pasang murai batu yang lebih rentan dengan berlemak. Masukin aja di tempat jangkrik itu teman-teman, tempat jangkrik kandang penangkaran kita. Untuk satu pasang 2 hari sekali masukin cabai aja 5 biji. Boleh cabai rawit, boleh cabai hijau, boleh cabai merah, boleh cabai cablay atau cabai apalah. Yang penting cabai
Nah, di situ ada kandungan vitamin C-nya untuk antioksidan, terus ada kandungan pedesnya tuh apa namanya saya lupa, tapi saya udah pernah baca juga sih. Pokoknya cabai itu bagus banget buat mencegah burung itu dari berlemak, cuma jika berlebihan juga nggak bagus ya teman-teman, karena kandungan vitamin C-nya yang sangat tinggi. Oke, jadi untuk penambahan rawatannya itu cuma cabai. Nah, untuk ekstra pudingnya teman-teman jangan kasih terlalu banyak ya. Untuk jangkriknya teman-teman boleh kasih 30, terus teman-teman kasih pur ya. Nah, karena dia Anda juga ternak di kandang di dalam ruangan tanpa kena matahari, terus di dalam ruangan di depan ruang tamu. Nah, di Anda ini pakai pur juga ya. Ini pur biasa aja, pur boleh top song, boleh pokoknya pur-pur biasa aja, yang biasa teman-teman pakai, taruh di sini aja. Jadi ketika jangkrik habis, dia ada cadangan makanan dengan kandungan protein yang rendah ya, seperti itu teman-teman. Oke, untuk IF kasih 30 aja. Terus untuk ulat kandangnya teman-teman boleh kasih 1 sendok ya, kecuali ketika indukan itu sedang melahirkan anak ya, boleh tambah keroto, boleh juga dikasih ulat kandangnya agak banyak seperti itu, karena settingan di dianda itu pun seperti itu, kecuali untuk burung-burung yang susah naik birahi ya. Dianda biasanya kalau yang naik birahi itu dianda kasih tambahan IF ya, seperti ulat Hongkong dan cacingnya. Untuk cacing dianda kasih vitamin Power Vita Booster ya, Power Vita Booster, atau yang sering disebut di media sosial itu Red Label. Nah, untuk vitamin dianda sejak 2018 itu dianda udah pakai Black Label ya, seperti itu teman-teman. Biasanya di fase ngeram dianda stop vitamin Black Labelnya. Nah, ketika pada fase anak kita panen, dianda booster sebanyak-banyaknya itu vitamin Black Label dan Red Label ya, untuk memenuhi asupan kalsium, mineral, dan protein ya teman-teman. Jadi karena di Black Label itu ada protein boosternya, makanya dianda pakai itu. Jadi walaupun kita kasih makan jangkrik dikit, jangkrik itu terserap sempurna ya, karena ada protein booster di salah satu vitamin yang dianda pakai itu. Oke teman-teman, buat teman-teman yang udah nonton channel ini, nonton konten ini, semoga ini bermanfaat buat teman-teman, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Terima kasih yang udah subscribe, terus yang udah like, yang udah dukung channel ini agar channel ini terus berkembang. Terima kasih banyak. Nah, untuk teman-teman yang baru lihat konten ini atau lihat channel Dianda Belum Tangerang, teman-teman boleh subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis ya. Teman-teman boleh like setiap video Dianda Belum Tangerang. Jika video itu memang bermanfaat buat teman-teman like. Jika emang teman-teman masih ragu atau masih belum paham tentang isi dari kandungan di dalam kontennya, teman-teman boleh tanyakan ya, boleh tanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, jika memang ini bermanfaat, teman-teman boleh share video ini agar video ini dapat bermanfaat untuk orang lain juga ya, karena anggaplah itu sebagai sedekah buat teman-teman, karena sedekah itu nggak hanya dalam bentuk nominal atau uang atau makanan ya. Berbagi atau berbagi ilmu, berbagi pengalaman itu juga sedekah ya. Yang penting kita niatkan tulus dari hati kita ya teman-teman. Kita niatkan tulus, terus kita niatkan ikhlas dari hati kita. Insya Allah jika kita tulus, kita akan mendapat keberkahannya ya teman-teman. Oke, salam ternak sampai manak dari Dianda Belum Tangerang.